Ya ya, kenapa tiba-tiba? Kamu ini istri kamu sudah melahirkan. Kamu menghilang kemarin malam, kamu kemana? Biasanya lihat kamu ke Moyaya. Sangat cinta mati-matian, tapi di saat genting. Kamu terbang kemana lagi, kamu tahu nggak? Wanita saat melahirkan itu yang paling rapuh. Dan paling tidak merasa aman. Yang paling dibutuhkan adalah suami di sampingnya. Kamu ngerti nggak? Lagi, terima kasih untuk sarapannya. Sudah sekarang jangan bahas ini lagi, cepat masuk. Bujuk Yaya baik-baik, ayo. Liu Huo, kemarin malam kamu ngapain? Saya ada klien, dia mabuk. Saya benar-benar tidak bisa pergi. Saya tidak bawa telepon, jadi tidak tahu. Handphone pun baru saja saya ambil dari rumah. Ya ya, maaf. Saya yang salah. Saya tahu kamu beberapa hari ini mau melahirkan, harusnya lebih hati-hati. Saya terlalu ceroboh. Tapi kenapa tiba-tiba melahirkan? Melahirkan sakit nggak? Yaya, kali ini saya benar-benar di pihak kamu. Barusan saya di luar memarahinya habis-habisan. Kasih tahu kamu baru saja melahirkan. Jangan marah-marah ya. Tahu nggak? Sudah jadi ayah, cepat. Lihat anak kamu. Mirip banget sama kamu, lihat matanya. Berputar-putar dan dia suka senyum. Sangat menggemaskan, lihat dia. Kasih saya gendong. Nggak apa-apa, saya yang gendong. Lihat. Tangan dan kakinya kecil banget. Mau kasih nama apa? Kamu bilang, Saya bilang. Saya bilang kasih nama Liu Xiaohuo. boleh aja, kamu suka aja. Apa aja boleh, saya cuma ngomong asal. Benar-benar kasih nama Liu Xiaohuo. Nama harusnya ibu yang kasih. Kakak. Saya kaget kenapa kamu di sini. Aku cuma datang lihat-lihat aja. Jie, bukan maksudku ngomong begini. Datang sekarang bukannya bikin masalah buat diri sendiri. Iya sih. Aku ini bikin masalah buat diri sendiri. Jie, kamu pulang dulu aja. Sekarang ketemu sama Huoge nggak tepat. Nanti kalian berantem lagi, ini kan rumah sakit. Ribut-ribut gitu nggak baik. Jie, dengerin aku aja. Pulang aja. Hyuki. Kamu datang ke sini buat apa? Mau bikin onar lagi? Aku mau jenguk teman-teman. Teman kamu cuma Liu Huo sama Moyaya, mau jenguk siapa? Ya, aku mau jenguk mereka, kenapa? Nggak boleh orang lain boleh.
Hyuki, dulu kamu sama Liu Huo pisah. Alasannya kamu sendiri yang tahu. Aku juga buta banget. Dulu nggak nge sama kamu, sekarang baru tahu. Ternyata kamu bisa ngapain aja demi uang. Sudahlah, nggak usah dibahas lagi karena kamu sudah hidup enak sekarang, dapat jodoh orang kaya. Ya udah, nikmatin aja hidupmu. Kenapa kamu masih aja ngejar-ngejar Liu Huo? Kebetulan ketemu kamu di sini. Aku kasih tahu dengan tegas. Jangan datang ke rumahku lagi, kamu nggak pantas. Nggak pantas? Kamu bilang aku nggak pantas? Selama ini aku ngapain aja buat Liu Huo, kamu tahu? Aku nggak mau tahu. Omongan manis kamu aku juga nggak mau denger. Aku mual dengerinnya. Liu Huo, aku kasih waktu 3 hari. Kamu jelasin sama mamamu, kenapa aku bisa sama Tong Jiankuo. Aku nggak mau lagi disalahpahamin. Yaya masih istirahat tadi. Aku udah tanya dokter, katanya Yaya pulihnya bagus. Besok udah bisa pulang. Apa? Apa-apa? Aku kasih tahu. Tadi aku ke rumah sakit ketemu Hyuki. Aku kasih tahu udah ditebak sama aku. Dia mau deket-deket sama kamu. Pasti dia cari cara buat ketemu kamu di sini. Tapi kamu kan orang yang gampang terharu. Kamu harus bisa bedain mana yang penting, mana yang enggak. Apakah kamu tahu mana yang boleh dan mana yang tidak? Dan sekarang kamu sudah jadi ayah. Saya bilang padamu, apapun yang Hyuki lakukan, kamu tidak boleh merasa kasihan. Kamu juga tidak boleh terus berhubungan dengannya karena jika Yaya tahu hubungan kalian tidak jelas, bagaimana menurutmu dia akan merasa? Apa kamu ingin membuatnya marah sampai sakit saat masih di masa nifas? Kamu akan merasa bersalah seumur hidup. Mengerti tidak? Xiaoqing, saya tidak mencarimu. Lihatlah Yaya. Masuklah. Ayo nona-nona. Halo Bu. Terima kasih banyak, bahkan membawa hadiah. Silin juga ada di sini, Xiaobao datang juga. Bu. Terima kasih banyak, kami tidak tahu harus membeli apa. Jadi kami membelikan kursi mobil ini. Kalian hanya perlu pergi ke tempat pemasangan yang ditentukan. Bisa dipasang gratis, sangat nyaman. Saat bayinya masih kecil bisa direbahkan. Setelah besar bisa langsung didudukkan. Bukankah ini lebih aman? Sangat praktis sekali meskipun harus mengeluarkan uang. Saya pikir ini barang yang dipakai oleh direktur mereka. Saya ingin duduk di atas ini, tapi kamu juga harus memelukku. Apakah kamu kuat memelukku? King Er, cepat panggil Yaya dan Huoge. Bawa anaknya keluar, baiklah. Datang saja sudah cukup, ngapain repot-repot bawa-bawa hadiah. Ibu jangan lupa. Anak ini bukan anak Liu Huo. Kita tidak bisa banyak menuntut. Jangan tutupi tangannya, dia ingin bergerak. Sudahlah, Liu Huo, apakah kamu merasa tidak nyaman? tidak sama sekali. Kenapa merasa tidak nyaman? Sebenarnya kamu sudah memberikan aku dan anak tempat untuk hidup dengan damai. Saya sudah sangat bersyukur. Kita adalah suami istri. Untuk apa bicara soal rasa syukur atau tidak? Yang penting saya sangat rela. Tapi bagaimanapun dia bukan anakmu. Pada akhirnya ibumu pasti akan mengetahuinya.
Yang terpenting bagi Yaya adalah, dia adalah anakmu. Karena aku mencintaimu, jadi aku juga mencintainya. Lagi pula kalau kamu tidak bilang aku, tidak bilang keluargamu juga tidak bilang. Bagaimana mungkin ibuku tahu? Jangan selalu terpengaruh oleh hal-hal yang belum terjadi, oke? Jalani saja hidup kita sendiri. Bukan, aku benar-benar merasa kamu sudah terlalu banyak berkorban untukku. Kalau aku cuma bilang kalau suatu hari kamu ingin menjalani hidupmu sendiri, aku juga tidak akan ikut campur. Aku tidak punya kehidupan yang ingin kujalani. Yaya, kamu masih marah padaku ya? Mana mungkin aku marah. Pernikahan kita memang sudah menjadi pengorbananmu untukku. Apa yang sudah kamu berikan, aku sudah tidak bisa membalasnya. Mana mungkin aku minta lebih. Aku tidak merasa itu pengorbanan kok, Yaya. Kak Yaya, teman kantormu datang menjengukmu. Aku tahu, aku segera keluar. Xiao Xiao. Kakak-kakak datang menjengukmu nih. Ayo keluar, ada yang datang menjengukmu. Ayo. Ada yang datang menjengukmu. Kalau gitu aku duluan keluar ya. Halo, Huar, kamu sudah bilang sama ibumu belum? bilang apa belum? Kenapa kamu tidak bilang sama dia? Semua yang kulakukan pasti ada alasannya. Apa setelah aku berkorban segini akhirnya? Tetap saja dia menghinaku seperti ini. Urusan kita berdua. Tidak perlu semuanya diketahui ibuku. Oke. Kalau kamu belum mau bilang ya sudah. Kita ketemu ya. Buat apa? Aku ada urusan sama kamu. Sekarang permintaan sederhana ini saja. Kamu tidak bisa penuhi ya? Oke. Sayang, anak ini lucu banget. Lucunya bikin hati meleleh. Sayang, nenek ada di sini nih. Sayang, Ini nenekmu. Anak ini tumbuh dengan baik ya, lihat hidungnya. Hidungnya ada matanya juga. Kalau tidak ada mata gimana bisa? Harus punya mata, anaknya lucu dan cantik. Mari dipeluk sama Om. jangan-jangan peluk apa sih kamu? Aku cuma ngomong. Ngomong juga nggak boleh. Lihat, jangan sampai nakutin anak kita. Beneran lucu, lihat anaknya ganteng. Anaknya kelihatan kayak anak-anak. Masa iya dia kayak terong? Aku bilang terong ini kan anak. Iya ganteng beneran, manis. Dia malah senyum ke aku, lihat. Sudah kasih nama anaknya. Harus kasih nama yang bagus, jangan kayak mau 11 Lin. Nama kayak obat, nama kamu bagus sih. Li Xiaobao, dengar nama aja udah tinggi. Aku suruh kamu komentar tinggi badanku. Kamu yang komentar duluan, kita ngomongin anak bukan anak. Aku kasih tahu awalnya aku kasih nama Xiao Guai. Atau Guai Guai, aku pikir. Dia bakal jadi anak yang baik, tapi Liu Huo nggak setuju. Dia bilang ini anak laki-laki nanti besar. Guai 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 Guai, dia nggak bakal peduli kita. Iya ini kayak Xiaobao. Jangan ganggu aku kasih tahu. Jadi aku lihat dia. Dia sering senyum, kamu tahu senyumnya lucu banget. Aku mikir, anak seumur hidup biar dia bahagia. Jadi aku kasih nama Xiao 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 Xiao. Nama bagus, gimana kamu bisa pinter? Bisa kasih nama? Bagus. Xiao 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 Xiao. Di sini Xiao Xiao. Huer, mau minum apa? Gak usah, aku mau pergi. Apa sih? Ini barang bayi yang paling laris di pasar. Ada lagi ini. Untuk anak, sedikit hadiah. Selamat ya jadi ayah. Terima kasih. Kita berdua perlu bilang terima kasih. Kamu mau apa sih? Aku nggak mau apa-apa. Huer.
Apapun yang ada di sampingmu hari ini Mauyaya, atau orang lain atau kamu sudah jadi ayah, aku nggak peduli. Karena cintaku padamu tak pernah berubah. Asalkan kamu bahagia, asalkan hidupmu baik. Aku sudah puas. Kenapa harus begitu? Kamu harus mulai mencari kehidupan barumu. Aku sudah memulai kehidupan baru. Aku sudah memikirkannya, aku tidak akan menikah dengan Tong Jianguo atau siapapun karena di hatiku hanya ada kamu. Kehidupan barumu seharusnya tidak ada aku. Seperti yang kamu katakan, aku sudah menjadi ayah. Aku harus bertanggung jawab pada keluargaku. Tidak peduli berapa banyak penyesalan yang kamu pikir ada di antara kita. Semuanya sudah berlalu. Ambil barangmu kembali. Aku harus pulang. Yaya dan anak masih menungguku di rumah. Liu Huo. Xiao Tong. Kepala pusing, kenapa kamu tidak pergi kerja hari ini? Kerja apalagi menemani istri dan anak yang paling penting. Lihat di sini nyaman kan? Bukan begitu kata ibu, setelah melahirkan, pembengkakan di kaki akan hilang. Pijat saja akan hilang. Hari melahirkan aku tidak menemani kamu. Itu salahku, kamu tidak bilang. Tapi aku tahu kamu pasti sangat marah. Tapi jangan marah lagi ya. Kamu marah sampai sakit. Atau kamu sial. Nyaman tidak? Terima kasih. Terima kasih apa suami merawat istri. Sudah seharusnya. Ayo ganti kaki. Sandar. Aku kasih tahu teknikku sangat profesional. Karena aku belajar dari aplikasi Tray Baby. Bukan Tray Baby tapi Baby Tray. Benarkah? Kamu belajar apa? Baby Tray bilang saat memijat. Kaki harus dipijat searah meridian. Yang penting katanya. Pijat bisa meningkatkan hubungan suami istri. Ah, masa? Apa? Biar kamu dekat dengan kakak Huo. Apakah dia hanya seorang kakak kecil? Mengapa dia begitu dekat dengan Kak Huo? Denganmu? Apa kau pantas? Huo, segalanya tentangmu begitu baik, tapi bagaimana bisa pandanganmu begitu buruk? Menyukai Mauyaya itu, bahkan tak pernah melihatku sekalipun. Benar-benar tampan sekali. Tak ada celah dari segala sudut. Huo, kau sangat tampan. Huo, Xiao King. Bibi Sue, apakah kau tahu? Apa yang barusan kau omongkan itu Bibi Sue? Bibi Sue, Bibi Sue. Bibi Sue bukan seperti yang kau pikirkan. Aku? Siang malam berjaga-jaga. Tapi pencuri dalam rumah sulit dihindari. Tidak heran aku merasa kau begitu antusias, begitu peduli pada urusan Kak Huo. Ternyata kau diam-diam mencintainya. Xiao King. Ketika kau pertama kali datang ke rumahku, aku melihatmu masih muda, hidup sendiri jauh dari kampung halaman, terlihat begitu kasihan. Aku sangat-sangat baik padamu. Kau juga tahu itu,
Lalu kenapa kau bisa memiliki pemikiran yang tidak pantas seperti itu? Apa kau ingin menjadi menantu keluarga Liu kita? Tidak dengarkan penjelasanku, tidak perlu penjelasan. Segera kemas semua barangmu. Pergi dari rumah kami sekarang juga. Bibi Sue. Baiklah, aku mengakuinya. Aku memang menyukai Kak Huo tapi... Namun aku tidak melakukan hal-hal yang melanggar moral. Aku tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas terhadap Kak Huo. Bibi Sue. Jangan abaikan aku. Hanya kau yang paling baik padaku, Bibi Sue. Benar-benar. Bibi Sue. Aku bisa bersumpah, aku bersumpah. Terhadap Kak Huo. Mulai sekarang, aku bahkan tidak akan memiliki niat untuk menyukainya lagi. Bibi Sue. Berikan aku kesempatan lain. Yang terakhir kali. Kesempatan terakhir. Bibi Sue. Kumohon. Xiaoqing, aku ingat kamu. Sudah lama tinggal di rumah kami. Aku memilih memberimu satu kesempatan. Tapi syarat utamanya adalah kamu harus benar-benar menghentikan perasaanmu pada Liu Huo. Sedikit pun tidak boleh ada pikiran yang tidak pantas. Bekerja dengan rajin. Aku akan memperhatikan setiap ucapan dan tindakanmu kapan saja. Setiap gerakanmu. Dan juga hapus semua foto Huoge dari ponselmu. Dengar? Xiao Tong lama tidak bertemu Yaya. Anda semakin bersemangat, wajahnya cerah. Pasti ada kabar baik lagi. Ternyata Anda benar. Ayo duduk-duduk. Xiao Tong. Proyek Hotel Bintang 7 ini. Strateginya sudah diatur ulang. Segera akan dimulai. Kedepannya adik kamu harus bekerja sama dengan baik denganku. Menyelesaikan proyek besar ini. Tentu saja kita bekerja sama. Apa yang kamu cari? Kamu bilang? Apa lagi yang bisa kulakukan selain mencarimu? Aku tidak ingin bermain teka-teki denganmu. Proyek Hotel Bintang 7 ini dimulai kembali. Kamu pasti akan mencariku lagi, bukan? Apa aku melakukan proyek ini atau tidak ada hubungannya denganmu? Jangan berbelit-belit, langsung ke intinya. Bisakah kamu dari sekarang tidak bertemu Hyuki lagi? Tidak menyangka kamu malah menawariku. Apakah syarat ini tidak cukup baik? Memenangkan cinta seorang wanita bukan dengan cara seperti ini. Kamu malah mengajarkanku. Aku beritahu kamu, Liu Huo. Jangan berpikir karena ada Ancaer yang mendukungmu. Kamu bisa bertindak semaumu. Proyek Hotel Bintang 7 ini. Tanpa persetujuanku kamu tidak mungkin ikut. Kita lihat saja nanti. Kamu berhenti. Lepaskan Hyuki. Liu Huo, apakah kamu merasa tidak nyaman di hati? Tidak sama sekali, kenapa harus merasa tidak nyaman? Lagi pula dia bukan anakmu. Ibumu suatu hari pasti akan mengetahuinya. Cucu kita pasti mirip Liu Huo.
Dia benar-benar anak jenius. Jika suatu hari kamu ingin menjalani hidupmu sendiri, aku juga tidak akan mengganggumu. Apa kamu benar-benar berpikir kamu memukul Tong Jiankuo? Apa kamu pikir semudah itu semuanya selesai? Kalau memang seperti itu, kenapa waktu itu kamu tidak memberitahuku? Memberitahumu hanya akan membuatmu bertarung mati-matian dengan Tong Jiankuo. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Aku lebih baik membuatmu berpikir bahwa aku adalah wanita jahat. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkanmu. Aku tidak bisa. Apa dasarmu mengambil keputusan ini sendiri? Hanya karena aku mencintaimu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Adik Huo. Lihat betapa bahagianya kamu sekarang. Yaya bahkan melahirkan anak laki-laki untukmu. Kamu seharusnya senang. Lihat wajahmu yang murung. Apakah ini yang disebut dalam legenda sindrom takut jadi ayah? Saudara Bao. Menurutmu, apa aku orang yang tidak berguna? Jangan bicara seperti itu. Kalau kamu tidak berguna, lalu bagaimana dengan kami kaum pria lainnya? Haruskah kami semua mati? Lihat dirimu. Muda berbakat dan sukses dalam karir. Apapun yang kamu inginkan tercapai. Sudahlah, jangan bicara soal ini lagi. Betapa indahnya hidupmu sekarang. Hal yang paling penting dalam hidupmu saat ini. Satunya Yaya, satunya lagi putra kesayanganmu. Saat ini kamu seharusnya menemani mereka. Apa yang kamu pikirkan sendirian, khawatir macam apa ini? Benar juga. Apa yang sedang aku lakukan? Apa aku gila? Terima kasih atas nasihatmu, aku pergi dulu. Jangan begitu. Belum selesai minum, belum selesai. Minum dulu baru pergi. Saya Li Xiaobao memang hebat. Sekarang saya seperti mentor hidup. Ahli motivasi. Xiao Xiao tersenyumlah. Kamu sudah pulang. Bagaimana anaknya? Hari ini bagaimana? Lumayan. Tersenyum-tersenyum, lihat dia tersenyum. Terima saja. Tidak ada yang perlu diterima. Hyuki. Liu Huo. Apakah kamu masih tidak bisa melupakan Hyuki? Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa tidak bisa melupakan? Jika karena saya, kamu tidak perlu khawatir. Kalau kamu ingin mencarinya, silakan saja. Saya tidak masalah, nanti saya akan menenangkan anak lalu tidur. Apa yang kamu bicarakan? Saya menikah denganmu, saya suamimu. Apa maksudnya kamu silakan saja mencarinya, kamu tidak masalah? Benar, kamu menikah dengan saya, tapi kamu karena saya. Dan menikah dengan saya. Dan kamu juga menyembunyikan rahasia besar untuk saya. Apa yang bisa saya katakan? Bisakah saya menghentikanmu? Liu Huo. Saya tahu hubunganmu dulu dengan Hyuki. Apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan adalah membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Apakah saya salah? Tentu saja kamu salah. Apa maksudnya saya menikah denganmu karena kamu? Saya menikah denganmu karena saya mencintaimu. Dan apa yang ingin saya lakukan? Hari ini saya terus memikirkan. Bagaimana Yaya, bagaimana anaknya? Pulangnya saya berpikir saya harus secepatnya pulang menemani Yaya dan anaknya, tapi hasilnya hanya karena satu telepon. Sudah, jangan ribut lagi ya. Bagaimana kalau mengganggu anak? Lalu apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya harus menggunakan pernikahan kita untuk membatasimu? Yaya, kamu ini sedang main apa? Anak baru saja lahir.
Kamu tidak bisa menerima guncangan seperti ini, tahu tidak? Ibu jangan bilang lagi aku sudah janji sama ibu aku. Setelah melahirkan aku akan pulang untuk masa nifas. Liu Huo, kenapa kamu diam saja? Sudah ibu aku pulang dulu, ibu aku masih nunggu di rumah. Yaya, Liu Yaya. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Aku bilang aku tidak peduli kalian berdua bertengkar. Apapun yang kalian lakukan, intinya anak itu ditinggal di rumah orang. Aku benar-benar tidak tenang. Bagaimanapun juga hari ini kamu janji sama aku harus bawa anak Yaya. Semuanya bawa pulang, kamu dengar tidak? Baik, aku pergi ke kantor. Bawa jaket dan syal. Di luar anginnya kencang. Sekarang anak muda kok begitu? Mau apa ya begitu? Tongzong ini, data properti baru selama 3 tahun terakhir yang sudah aku Anda susun. lihat dulu. Susunannya bagus. Yuki J ini sudah aku susun selama 3 hari 3 malam. Tongzong, denganmu di samping aku merasa lebih tenang. Kamu sudah cukup bikin ribut belum? Aku tidak bikin ribut. Apakah kamu tidak suka sama aku? Kalau begitu kamu jangan bawa aku kemana-mana lagi. Ini pembatasan kebebasan pribadi, menurutmu ini seru? Sek, terserah kamu mau bilang apa. Yang pasti mulai dari sekarang, kamu hanya bisa diam di sampingku. Jangan kemana-mana. Tongzong. Datang, siapa Yaya? Cepat bantu aku, angkat tanganku hampir putus. Cepat sini, ya ampun. Kenapa kamu pulang sekarang? Yaya sudah pulang. Kamu bawa tas besar kecil ini mau apa? Iya Yaya. Ini kan sedang masa nifas, kenapa pulang sekarang? Liu Huo yang antar kamu pulang. Tidak, dia pergi kerja. Ibu tidak apa-apa, aku hanya tidak nyaman di rumah mereka, jadi aku pulang untuk masa nifas. Bohong. Jujur sama ibu, apa kamu bertengkar sama Liu Huo? Mertuamu menyusahkanmu? Kalau tidak mungkin. Sedang masa nifas tiba-tiba pulang. Benar-benar tidak siau-siau. Ibu cepat ambilkan popok di dalam tas itu. Saya ganti popoknya. Astaga, dia datang. Mengapa Yaya tiba-tiba kembali? Jangan-jangan urusan anak itu ketahuan dan dia diusir kembali. Mulut sialan, jangan ngomong sembarangan. Kalau benar ketahuan Swedongna pasti sudah datang ke rumah kita marah-marah. Lalu menurutmu apa yang terjadi? Tidak tahu, tunggu dan lihatlah dulu. Huo. Yaya, di mana anaknya? Mengapa tidak pulang? Bukankah pagi tadi dia bilang akan pulang untuk menjalani masa nifas? Bukankah aku juga bilang pagi tadi? Hari ini aku akan membawa Yaya dan anaknya pulang. Apa kamu lupa? Jika dia memilih untuk tinggal di sana, apa yang bisa kulakukan? Apa maksudmu dengan ingin? Dia sudah menikah. Bagaimana mungkin dia masih bisa berbuat sesuka hatinya? Hari ini kamu adalah ayah dari anak ini, kamu seorang pria. Kamu tidak bisa mendengarkan semua perkataan istrimu begitu saja, mengerti tidak? Aku juga mau bertanya padamu.
Akhir-akhir ini kamu selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Anakku Yaya adalah istri pilihanmu sendiri. Dan kalian sudah memiliki anak bersama. Kamu benar-benar tidak boleh lagi punya hubungan apapun dengan Hyuki. Mengerti tidak? Baiklah, aku pergi, aku pergi. Aku akan menjemput mereka pulang bagaimana? Terima kasih. Anak ini akhir-akhir ini benar-benar aneh sikapnya. Menurutku, dia dan Maoyaya pasti ada masalah. Lelah sekali ya. Lihat dirimu setiap hari. Membuat dirimu begitu lelah. Tidak memperhatikan istirahat, tidak memperhatikan kesehatan. Setiap hari sampai tengah malam. Di rumah ini. Sekarang hanya aku yang makan tanpa bekerja. Jangwo kalau tidak. Izinkan aku melakukan sesuatu. Pertama, aku bisa membantumu berbagi beban. Kedua, kamu juga tidak perlu begitu lelah. Apa menurutmu itu baik? Sebenarnya aku merasa kamu orangnya baik di segala hal. Cuma satu hal suka curiga. Selalu tidak percaya pada orang lain. Jangwo, aku janji padamu. Pikirkan tentang pernikahannya. Kamu benar-benar setuju mempertimbangkan pernikahan? Tentu saja, masa aku bohong. Baiklah, aku juga setuju. Kamu bisa mengurus beberapa urusan perusahaan. Tapi bukan di sini, di luar negeri. Luar negeri. Iya, beberapa hari lalu. Aku sudah mengurus dokumen imigrasi untuk kamu dan ibumu. Aku ingin kamu tinggal dengan tenang di luar negeri. Aku akan buka cabang perusahaan untukmu. Kamu hanya perlu mengurus semuanya di sana. Sayang, mulai sekarang. Semua urusan di sini tidak perlu kamu pikirkan lagi. Kamu hanya perlu fokus menjadi Nyonya Tong. Dan beri aku seorang bayi. Proyek hotel bintang 7 itu. Tidak perlu kamu pikirkan, lupakan saja. Pak Tong ini materi bisnis perusahaan Huoki selama setengah tahun. Anda lihat dulu, kamu keluar dulu. Hyuki, kamu ini. Bisnis saya semuanya kamu tarik ke perusahaan Huoki. Kamu pengkhianat. Sampai sekarang kamu masih ingat Liu Huo. Xiao Shang. Pak Tong. Hyuki, mana Hyuki? Anda bukan menyuruhnya mengantar materi ke Pak An siang tadi. Telepon Pak An sekarang, tidak perlu aku yang telepon saja. Keluar. Pak An. Apakah Hyuki sudah sampai ke sana? Mana ada Nona Hi belum datang, Pak Tong? Pak An? Nona Hi ingin menemui Anda. Silakan masuk. Pak An, saya ada permintaan. Apa, katakan, jangan tutup telepon. Datang-datang. Liu Huo datang. Mama, Kamu ini datang saja sudah. Bawa-bawa barang, buang uang. Boroh benar. ini mama saya yang siapkan untuk dibawa ke sini. Kata dia kualitasnya bagus. Terima kasih ya Mama. Yaya dan Xiao mana? Tidak. Pasti bisa cuci tangan. Ibu dan bayi sekarang sangat lemah daya tahan tubuhnya. Bagaimana kalau kamu membawa bakteri kepada mereka? Cuci tangan, jadi cuci tangan dulu. Yaya Liu Huo datang. Datang ya, datang aja.
Kenapa bicara seperti itu? Nanti di depan Liu Huo jangan begitu sama dia. Kalian ngobrol aja. Yaya tangan dingin. Oke. Udah nggak dingin. Lucu banget. Yaya, kenapa kamu kurus? Orang lain setelah melahirkan biasanya gemuk, kenapa kamu malah kurus? Apa kamu nggak makan dengan baik? Kalau gitu kamu ikut aku pulang aja. Aku yang merawat kamu. Pasti aku bikin kamu gemuk, oke? Nggak apa-apa. Aku nyaman di rumahku sendiri. Masih marah sama aku ya? Nggak, ngapain aku marah sama kamu. Aku mengaku. Sebelumnya aku memang bertemu dengan Hyuki. Dia juga terus bilang mau rujuk sama aku. Tapi aku sama sekali nggak ada niat itu. Aku sangat paham masa lalu ya masa lalu. Sekarang yang aku cinta cuma kamu. Kamu tahu kan? Dan juga anak kita. Liu Huo, kita jangan menipu diri sendiri lagi. Ada orang dan hal yang nggak bisa dilupakan seumur hidup. Bukan begitu. Hyuki sekarang menghadapi situasi ini. Aku juga punya tanggung jawab, dia sekarang sedang kesulitan. Kalau aku cuek sama dia, aku juga bukan orang baik. Dan gak layak kamu percayakan hidupmu padaku kan? Hyuki adalah tanggung jawabmu, tapi aku dan Xiao Xiao bukan. Sebaliknya kita harus berterima kasih sama kamu. Kamu mau ngapain ya ngapain aja, nggak apa-apa. Sebenarnya kamu nggak perlu menjelaskan banyak-banyak, kan kita berdua. Nggak ada hubungan apa-apa. Kenapa kamu bicara seperti itu? Yang ada di hati. Ya sudah. Yaya, aku tanya kamu. Apakah kamu benar-benar tidak ingin berbicara denganku sekarang? Benar-benar tidak ingin peduli padaku? Jika iya, maka aku akan membiarkanmu sendiri sebentar, kita bicara lain kali. Bagaimana? Baiklah, kamu pergi saja. Kalau begitu aku pergi. Yaya, Liu Huo kenapa perginya begitu cepat? Yaya, bukan aku yang bilang. Kamu ini anak. Sejak kecil kamu sudah punya pendirian. Kamu lihat aku tidak setuju kamu baik dengan Xiang Hui. Kamu tetap ingin baik dengannya, baiklah aku terima. Bagaimana kemudian dia meninggalkanmu? Bahkan hamil anaknya. Aku tidak akan membiarkanmu melahirkan anak ini. Kamu lihat kamu mau mati-mati dengan aku. Baiklah aku terima. Diam-diam menikah dengan Liu Huo ini. Tidak bisa disangkal kamu ini beruntung. Sekali bertemu Liu Huo. Liu Huo ini anak yang baik. Begitu baik padamu, kamu ada kesulitan. Dia membantu tanpa keluhan. Tapi kamu bagaimana? Kamu harus tahu bersyukur. Kamu lihat kamu begitu dingin padanya. Aku ini ibumu, mataku tidak buta. Aku langsung tahu. Liu Huo ini bisa memberikan kebahagiaan untukmu dan Xiao Xiao. Kamu harus menghargai. Hati yang paling panas pun bisa kamu buat dingin. Baiklah Bu, jangan bicara lagi. Baik, baru bicara sudah tidak boleh. Baiklah, aku tidak bicara, kamu pikirkan baik-baik. Jalanmu ke depan bagaimana? Ibu. Mr. An, aku ingin bertanya. Tentang mitra desain Hotel Bintang 7. Apakah Anda punya keinginan? Ini. Anda bisa tanya ke Direktur Tong. Desain dengan siapa bekerja sama. Dia yang punya hak memutuskan. Justru karena itu, aku merasa khawatir. Jujur saja, karena aku, Direktur Tong dan Direktur Liu punya masalah pribadi.
Jadi aku bertanya pada Anda. Anda tentang perusahaan Li Huohuoqi menjadi mitra hotel kami. Apa maksud Anda? An Liu Huo adalah orang yang sangat berbakat. Saya yakin dia tidak akan mengecewakan Anda. Apakah dia berbakat? Saya akan melihatnya perlahan-lahan. Tapi Nona He, Anda berada di tempat yang salah. Mungkin tidak baik. Ada banyak alasan rumit di balik ini. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda sekarang. Saya tahu. Anda pernah memberi Li Huo kesempatan. Dia sendiri yang tidak memanfaatkannya. Saya datang ke sini tanpa maksud lain. Saya ingin memohon-mohon beri dia kesempatan lagi. Satu kesempatan untuk Li Huo sendiri baiklah. Saya akan jujur dengan Anda. Alasan Li Huo seperti ini hari ini, semua karena saya berhutang padanya. Nona He, beberapa hal harus dipikirkan dulu sebelum diucapkan. Saya mencintainya karena saya mencintainya. Apakah alasan itu cukup? Saya mengerti maksud Anda, saya akan mempertimbangkannya. Nona He, silakan. Anda belum memberi saya jawaban. Nona He, silakan. Halo Jiang Wo. Anda di mana? Saya sedang melakukan spa. Baik. Halo. Xiao Xiao. Kita makan sekarang. Yaya, Anda masih marah pada saya. Ada apa? Saya merindukanmu itu ada apa? Yaya, saya sudah terbiasa melihatmu saat saya pulang kerja. Terbiasa berbicara denganmu sebelum tidur. Maka kamu akan segera terbiasa rumah ini tanpa saya. Saya tidak terbiasa, Yaya, saya tidak terbiasa. Malam ini saya akan menemuimu baik. Kamu sibuk harus merawat banyak orang. Mana ada waktu? Ada tentu ada waktu. Siapa yang harus saya rawat? Saya hanya merawatmu dan anak-anak saja. Yaya, saya sangat lapar, seharian belum makan. Saya sangat ingin makan masakanmu. Seberat itukah? Mau makan ya datang aja. Masa nggak ada makanan buat kamu? Kamu yang bilang ya nanti malam ketemu.
Oke. Halo. Hyuki cepat ke klub Marriott. Sudah sekian lama, aku Tong Jianquo, berjaya di dunia bisnis. Tapi malah dikibulin sama cewek. Semua karena kamu. Pas aku sama Hyuki baik-baik aku tahu dia masih cinta sama kamu. Aku nggak masalah. Aku harap dengan caraku bisa mengubah dia. Tapi aku salah. Aku benar-benar salah. Hari ini dia cari Ancaer terus cari aku. Kasih proyek hotel bintang 7 ke kamu. Kamu ngomong ini buat apa? Ayo mulai aja. Aku nggak tertarik berantem sama kamu. Pengecut cuma bisa andelin cewek. Kamu ngapain sih kayak gini? Jangan pergi. Jangwo, kamu gimana nggak apa-apa kan? Ayo kita bangun. Jangan bantu aku. Ayo kita bangun. Jangan bantu aku. Jangwo, jangan bantu aku. Aku bisa bangun sendiri. Jangan bantu. Kamu pikir aku kalah ya? Aku nggak kalah.
Kamu kok masak? Lagi nifas juga. Mau makan apa bilang sama mama-mama yang masakin. Hari ini Liu Huo bilang mau makan di sini. Aku mau masak sup sama dia. Kamu sama Liu Huo udah baikan ya? Bukan mama ngomongin kamu. Kalau udah baik ya udah. Aku rasa Liu Huo beneran bagus. Awalnya mama nggak setuju kalian pacaran. Tentu saja mama juga punya alasan. Kamu hamilin anaknya Xiang Hui. Terus kamu nikah sama Liu Huo. Mama takut dia nggak terima kamu. Tapi sekarang, lihat dia beneran baik sama kamu. Nggak usah ngomong yang lain. Kalian berdua juga suka bertengkar. Tapi bagaimanapun juga, di depan ibunya. Dia sangat membelamu. Itu sangat langka. Ya kalau kalian berdua baik-baik saja, kamu harus menghargainya. Malam ini Liu Huo datang. Kalau sikap minta maafnya bagus, kamu ikut dia pulang saja. Aku lihat dulu. Kamu begini sebenarnya kenapa? Aku demi wanita yang kucintai. Yuki sekarang menghadapi situasi ini. Aku juga punya tanggung jawab. Dia sekarang mengalami kesulitan kalau aku acuh tak acuh. Maka aku bukan orang baik. Dan tidak layak kamu percayakan seumur hidup, benar kan? Hyuki adalah tanggung jawabmu, tapi aku dan Xiao Xiao bukan. Sebenarnya kamu tidak perlu menjelaskan banyak. Memang kami berdua tidak ada hubungannya. Cinta hidup pernikahan. Ini adalah milikku sendiri. Sekali aku memilihmu, aku akan terus melangkah. Kita saling menemani ya. Pernikahan bukan main-main. Anak juga bukan main-main mengerti. Orang mana bisa mengerti itu sulit. Kamu dan Yaya hidup nanti. Apapun yang terjadi, jangan lupa dua kata ini. Bisakah kamu janji pada tante? Ini sekarang bisa aku janji. Baik, aku bisa. Aku serahkan Yaya padamu. Kamu harus membuatnya bahagia. Hal-hal ini seharusnya sudah berlalu. Jangan biarkan hal ini menyakiti Yaya lagi. Ini sudah dingin. Yaya, apa kamu mau telepon lagi menantumu? Apa makan di keluarga kaya harus nunggu sejam lebih? Tidak ada yang angkat, dia ini bercanda ya. Katanya mau makan tapi tidak datang. Ya sudah, kalian makan saja. Aku pulang dulu temani Xiao Xiao. Menjadi menantu keluarga kaya juga tidak mudah. Seperti tempat pelampiasan emosi. Kamu jangan banyak bicara. Mama lihat Yaya juga pergi. Liu Huo juga tidak bisa datang, kita makan dulu saja. Jangan bergerak. Tunggu sebentar lagi. Aku akan ambilkan obat untukmu. Apa ini? Lihat apa ini apa? Kamu sudah tahu. Xiao Zhang yang bilang padaku. Ini adalah wanita di samping Tong Jiankuo. Ini adalah wanita yang paling kucintai. Aku sangat ingin mendengar penjelasanmu.
Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu mau aku bagaimana? Setiap hari bersamaku tapi yang kamu pikirkan adalah dia. Bukan begitu. Aku mengaku. Yang ada di hatiku adalah Liu Huo. Aku Tong Jianquo mana yang tidak lebih baik darinya? Aku mana yang tidak lebih baik darinya? Di hatiku dia selalu yang terbaik. Kamu bilang lagi. Tong Jianquo, dari saat kamu memukulku, kita berdua tidak mungkin lagi. Sudah selesai. Lepaskan aku. Aku beritahu kamu kalau kamu berani melangkah keluar dari rumah ini. Aku bersumpah aku akan menghancurkan Liu Huo itu. Kalau kamu berani menyentuh Liu Huo, aku pasti akan menghancurkanmu. Aku ingin lihat bagaimana kamu menghancurkanku. Halo, Anak kamu di mana? di luar. Kamu kenapa bicaramu tidak jelas? Apa kamu minum lagi? Emma, aku ini pria dewasa. Aku minum sedikit kenapa? Dengan keadaanmu seperti ini, seperti pria yang punya istri dan anak. Aku tanya kamu, kapan kamu bawa Yaya dan cucuku kembali? Yaya sial, aku harus pergi sekarang. Bayar. Halo. Siapa yang mau menyelamatkanku? Datang. MA. Jangan pedulikan dia. Bagaimana bisa tidak peduli lihat pintu ini diketok? Kalian berdua bertengkar. Juga nggak boleh bikin tetangga sebelah rumah nggak tenang kan? Pokoknya malam ini aku nggak mau ketemu dia. Nih dia datang. Mana Yaya? Udah jam berapa ini Yaya sama Xiao Xiao udah tidur. Pulang dulu aja. Aku mau ketemu Yaya. Abis minum alkohol ya? Udah bau alkohol, pulang aja. Besok aja datang lagi, pulang dulu ya. Besok aja datang lagi. Pak Tong. Xiao Shang. Udah 4 tahun kamu ikut aku ya? Ada apa, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku? Nggak ada, mana mungkin sembunyiin dari Bapak. Benar. Bagus kalau gitu.
Aku tanya ya. Kamu sering berurusan sama Hyuki. Menurut kamu, dia tahu berapa banyak tentang perusahaan kita? Kayaknya nggak banyak. Aku nggak mau yang kayaknya-kayaknya. Tapi yang pasti-pasti. Pak Tong. Aku beneran nggak tahu. Sudahlah. Xiao Shang. 2 proyek properti yang kita jual sekarang. Cepetan jual. Kalau nggak bisa, turunin lagi 5%. Kalau bayar tunai bisa turunin lagi. Pokoknya kamu harus ngerti maksud aku. Uang tunai. Semakin banyak semakin bagus, semakin cepat semakin bagus. Pak Tong, tapi perusahaan kita bakal rugi banyak di saat seperti ini. Coba pikir 2 proyek ini. Respons dan ekspektasinya sangat bagus aku. Kalau kita lepas sekarang nggak worth it. Jangan banyak alasan. Apa yang aku suruh kamu lakukan aja. Ya aku ngerti. Xiao Shang. Kamu mungkin harus nggak tidur semalaman ini. Wajarlah. Cek semua pembukuan perusahaan. Akun Ping memberi saya ping. Jika ada yang datang untuk memeriksa, jangan biarkan mereka menemukan pegangan. Apakah kamu mengerti? Perusahaan ingin diperiksa. Untuk berjaga-jaga. Kau bekerja keras. Tidak sulit Tong selalu. Lalu aku. Yuki Tong selalu meminta saya untuk menyelidiki Anda. Tong Jianguo. Jangan salahkan aku. Semua yang kau lakukan. Aku tidak bisa membiarkan Liu Huo. Aku ingin dia. Huo. Kau tidak peduli. Saat aku menyelesaikan semuanya, aku yakin kau akan meninggalkan Moyaya. Kembali padaku.
Bukan ulang tahunnya atau ulang tahun Tonghua. Juga bukan milikku. Apa tanggalnya? Apakah itu tanggal hari kita menandatangani kontrak? Tong selalu. Ini adalah proyek Hotel Bintang 7. Daftar perusahaan yang bekerja sama. Lihatlah. Anda sebagai pemegang saham, dapat memutuskan siapa yang dapat berpartisipasi. Siapa yang tidak bisa. Perusahaan Huoki. Mr. An, aku setuju. Tapi hanya satu hal yang saya tidak setuju dengan perusahaan Huoki ini. Berpartisipasi dalam proyek kami. Tong selalu kau memutuskan. Apakah ada sedikit keterlibatan?
Faktor emosi pribadi. Mr. An Liu Huo ini. Jangan pernah berpartisipasi dalam proyek kami, saya pribadi berpikir. Anak muda ini. Wawasan yang sangat unik. Saya menyetujui desain awalnya. Tapi aku tidak berpikir dia memiliki sesuatu. Jadi Pak An, aku tidak punya dia. Kami adalah mitra, jika Anda harus menggunakan desain. Lalu aku berhenti. Tolong pikirkan 2 kali. Tong song tong. Halo Pak An. Liu Huo, ya benar. Saya mau tanya desain awal kamu ini. Udah sampai mana? Sudah di tahap penyempurnaan terakhir. Cepatin dikit. Bisakah ikut proyek Hotel Bintang 7? Ini. Tergantung desain kamu. Walau saya pribadi sangat mengagumi. Tapi kalau desain kamu tidak bisa meyakinkan orang banyak, saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, kamu paham? Iya, saya paham. Tenang, pasti tidak akan mengecewakan Pak An. Kamu baik-baik ya? Yaya, kenapa anak ini terus nangis? Bisakah biarkan orang istirahat? Saya juga tidak tahu. Saya juga pertama kali jadi ibu. Neneknya kan punya pengalaman, biar neneknya yang jaga. Saya tidak mau pulang. Yaya, bukan saya bilang kamu sudah menikah. Masih sering di rumah orang tua ini bagaimana? Kakak ipar saya sedang menenangkan anak. Jangan tambah repot saya. Xiao, 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 xiao. Jangan nangis, jangan nangis. Halo. Halo Liu Huo. Saya telepon kamu mau tanya kamu masih mau istrimu tidak? Menenangkan istri susah apa itu, cuma masalah berani saja kan? Saya bilang ya malam ini ngambek di rumah kami. Ngambek sampai Yaya mau pulang sama kamu. Ngerti ya? Kenapa cari saya lagi? Saya juga tidak mau ganggu kamu. Tapi saya benar-benar tidak tahu harus cari siapa lagi. Tong Jiankuo. Dia memukul saya. Kenapa dia memukul kamu? Huo. Bawa saya pergi. Saya benar-benar tidak mau hidup seperti ini lagi. Tidak mungkin. Kenapa? Asal bisa bersama kamu kemana saja saya mau. Saya tidak mungkin melakukan itu. Apa kamu sama saya tidak ada perasaan sedikit pun?
Kamu dan Tong Jiankuo. Sekarang ini urusan kalian sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Tapi aku tidak mungkin meninggalkan Yaya dan anak lalu bersamamu. Terima kenyataan ini. Kakak ipar, buku yang kamu baca ini, bisakah kamu kembalikan ke tempatnya? Jangan sembarangan ditaruh. Dan ini apel yang sudah dimakan. Kulit apelnya berantakan, kotor sekali. Dan kamu makan kuaci, jangan dikupas di lantai. Aku bilang mau Yaya kamu makan mesiu ya. Datang. Lihuo, kenapa kamu begitu? Kok kamu tidak bisa diandalkan? Katanya mau makan di rumah kami tapi tidak datang, teleponmu juga tidak diangkat. Ibuku sudah masak banyak makanan untuk menunggumu dan Yaya dia sengaja memasak sup kalau aku juga tidak akan memaafkanmu. Maaf. Aku salah. Kamu bikin Yaya marah cuma bilang maaf selesai? Tidak bisa begitu Yaya, kamu mau hukum dia bagaimana? Kakak ipar bantu kamu. Sudahlah, sudah malam, cepat pulang dan istirahat. Malam ini jangan pulang, tinggal di sini. Pertahankan posisimu. Aku mendukungmu.